ID please. Here. You're clear? Thank you. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah keputusan yang terlihat administratif, tetapi selalu berujung menjadi sorotan dunia. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana satu kebijakan akses ibadah di satu lokasi suci bisa berubah menjadi headline internasional hanya dalam hitungan jam? Pada 20 Februari 2026, akses warga Palestina dari tepi barat untuk menghadiri sholat Jumat pertama Ramadan di Kompleks Masjid Al-Aqsa dibatasi melalui kuota, batas usia, dan izin khusus. Di satu sisi disebut sebagai langkah keamanan preventif. Di sisi lain dipandang sebagai pembatasan hak spiritual. Kenapa kebijakan yang disebut rutin ini hampir selalu memicu ketegangan setiap tahunnya? Apa yang sebenarnya membuat Al-Aqsa begitu sensitif hingga satu keputusan keamanan bisa memiliki dampak geopolitik? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 20 Februari 2026, suasana Jumat pertama Ramadan di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, langsung berubah menjadi ruang yang dikontrol ketat. Sejak pagi, akses bagi warga Palestina dari tepi barat dibatasi melalui 3 mekanisme utama, yaitu kuota terbatas, pembatasan usia tertentu, dan kewajiban izin masuk khusus menuju Yerusalem. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah pengamanan preventif selama bulan suci. Di pos pemeriksaan menuju Kota Tua, antrean terbentuk lebih awal dari biasanya. Pemeriksaan identitas berlangsung detail. Tidak semua yang datang bisa melanjutkan perjalanan. Sebagian harus kembali karena tidak memenuhi kriteria usia. Sebagian lain tertahan karena izin belum disetujui atau kuota hari itu telah terpenuhi. Langkah ini membuat arus jemaah dari tepi barat jauh lebih terkendali dibandingkan potensi kerumunan normal pada Ramadan. Otoritas Israel pada 20 Februari 2026 menyatakan kebijakan tersebut diambil untuk mencegah potensi bentrokan dan menjaga stabilitas. Ramadan secara historis dipandang sebagai periode dengan sensitivitas tinggi di Yerusalem. Lonjakan jumlah jemaah, emosi religius yang meningkat, serta kemungkinan mobilisasi massa menjadi pertimbangan utama aparat keamanan. Ribuan personel polisi ditempatkan di sekitar gerbang Kota Tua dan area kompleks. Data lapangan menunjukkan puluhan ribu jemaah tetap hadir di dalam area masjid pada hari itu. Sebagian besar merupakan warga Yerusalem Timur dan pemegang izin yang lolos pemeriksaan. Namun, distribusi akses yang berbeda menciptakan dinamika baru. Kebijakan berbasis kuota dan usia bukan sekedar pembatasan jumlah, melainkan metode pengendalian risiko berbasis profil keamanan. Secara struktural, Kompleks Al-Aqsa berada dalam sistem pengelolaan yang sensitif. Wakaf Islam mengelola urusan keagamaan sehari-hari, sementara Israel mengendalikan akses keamanan. Konfigurasi ini membuat setiap kebijakan akses langsung memiliki implikasi simbolik dan administratif sekaligus. Ketika mekanisme pembatasan diberlakukan pada 20 Februari 2026, keputusan tersebut langsung mendapat sorotan media regional dan internasional. Di lapangan, suasana relatif terkendali sepanjang hari. Tidak tercatat eskalasi besar pada Jumat pertama tersebut. Namun dinamika akses yang berubah memperlihatkan bagaimana prosedur keamanan dapat membentuk pengalaman ibadah secara langsung. Pembatasan yang dirancang sebagai langkah preventif sekaligus menjadi indikator bagaimana negara membaca potensi risiko di ruang yang memiliki bobot sejarah dan politik tinggi. Dalam kalkulasi keamanan, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pencegahan lebih efektif dibandingkan respons pasca insiden. Aparat berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya percikan awal yang dapat memicu efek berantai. Satu insiden kecil di area ini secara historis berpotensi menimbulkan resonansi luas, baik di tepi barat, Gaza, maupun kawasan yang lebih besar.
Hari itu, 20 Februari 2026, menjadi penanda dimulainya rangkaian kebijakan Ramadan di lokasi paling sensitif di Yerusalem. Akses yang diatur melalui filter administratif memperlihatkan bagaimana keputusan keamanan di lapangan dapat berdampak langsung pada ribuan individu dalam hitungan jam. Sistem pengendalian tersebut membentuk ulang arus jemaah dan mengatur tempo pergerakan massa sejak pagi hingga sore. Langkah yang diterapkan pada 20 Februari 2026 tidak lahir dalam ruang kosong. Pendekatan pembatasan akses saat Ramadan memiliki jejak kebijakan yang dapat ditelusuri pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Israel secara konsisten menyatakan bahwa periode Ramadan membawa tingkat kewaspadaan lebih tinggi, terutama pada Jumat pertama, ketika jumlah jemaah biasanya melonjak signifikan. Pada 10 Mei 2021, ketegangan di area Kompleks Al-Aqsa berujung pada rangkaian peristiwa yang kemudian berkembang menjadi eskalasi militer lebih luas antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza. Bentrokan di lokasi suci saat itu menjadi pemicu awal yang mempercepat dinamika konflik. Peristiwa tersebut meninggalkan pelajaran strategis bagi aparat keamanan bahwa gesekan di titik sensitif dapat meluas dalam waktu singkat. Kemudian pada 15 April 2022, kembali terjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di dalam kompleks yang sama pada bulan Ramadan. Laporan media internasional saat itu menyebut puluhan hingga ratusan orang mengalami luka-luka. Beberapa hari setelahnya, pada 22 April 2022, kekerasan kembali tercatat di lokasi yang identik. Pola ini memperkuat pandangan bahwa momen keagamaan dengan konsentrasi massa besar memiliki resiko eskalasi yang nyata. Pada 19 Februari 2024, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa pengaturan akses Ramadan akan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan. Tahun berikutnya, pada 7 Maret 2025, pembatasan berbasis usia dan pemeriksaan izin juga diterapkan pada Jumat pertama Ramadan. Pola berulang ini menunjukkan bahwa kebijakan 20 Februari 2026 merupakan kelanjutan dari desain pengamanan tahunan yang telah teruji dalam kerangka operasional aparat. Dari sudut pandang keamanan nasional, logika yang digunakan bersifat preventif. Aparat berusaha mengurangi variabel yang tidak dapat diprediksi. Pembatasan usia tertentu diyakini menekan kemungkinan keterlibatan kelompok yang dianggap lebih rentan terlibat bentrokan. Sistem kuota membantu mengontrol kepadatan agar tidak melampaui kapasitas pengamanan. Izin khusus memungkinkan penyaringan individu sebelum mencapai gerbang kota tua. Model pengamanan ini berfokus pada pengendalian sebelum insiden terjadi. Aparat menilai bahwa merespons setelah kerusuhan meledak memiliki konsekuensi politik dan keamanan yang jauh lebih kompleks. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa satu peristiwa di Al-Aqsa dapat menciptakan resonansi lintas wilayah. Dinamika opini publik bergerak cepat melalui media dan jejaring sosial, memperbesar dampak setiap kejadian. Pendekatan preventif juga mencerminkan kalkulasi stabilitas domestik. Yerusalem memiliki posisi simbolik dan politik yang sensitif bagi Israel. Menjaga ketertiban selama Ramadan dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan kontrol keamanan di ibu kota yang diklaim sebagai wilayahnya. Kebijakan berbasis profil dan kuota dipilih karena dianggap lebih terukur dibandingkan penutupan total yang beresiko memicu tekanan diplomatik lebih luas. Pada 20 Februari 2026, implementasi sistem tersebut berjalan tanpa eskalasi besar. Namun desain kebijakan itu sendiri memperlihatkan cara negara membaca potensi ancaman melalui lensa historis. Memori kejadian sebelumnya membentuk respons struktural yang diterapkan kembali dengan penyesuaian teknis sesuai kondisi tahun berjalan. Pada 20 Februari 2026, pembatasan akses di Kompleks Masjid Al-Aqsa tidak hanya dibaca sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai peristiwa yang memiliki lapisan makna lebih dalam. Bagi banyak warga Palestina, Al-Aqsa bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah simbol identitas nasional, keterikatan sejarah, dan pusat spiritual yang memiliki arti kolektif. Ketika akses diatur melalui kuota dan batas usia, respons yang muncul seringkali melampaui dimensi administratif. Reaksi publik pada hari tersebut mencerminkan sensitivitas itu.
Sejumlah pernyataan dari pejabat Palestina menilai pembatasan sebagai pembatasan hak beribadah, terutama karena Ramadan dipandang sebagai periode paling penting dalam kalender keagamaan. Bagi mereka, kehadiran di Al-Aqsa pada Jumat pertama memiliki nilai emosional tinggi. Setiap filter keamanan diterjemahkan sebagai pembatasan terhadap ruang simbolik yang sangat dihormati. Di sisi lain, otoritas Israel tetap menekankan bahwa langkah 20 Februari 2026 adalah bagian dari prosedur keamanan rutin. Pendekatan ini menempatkan Al-Aqsa dalam kategori titik rawan yang harus dikelola dengan kontrol ketat. Dalam kerangka tersebut, pengaturan arus jemaah dilihat sebagai instrumen stabilisasi. Perbedaan cara pandang ini menciptakan jurang persepsi yang terus berulang setiap tahun. Dimensi regional turut memperkuat perhatian terhadap kebijakan tersebut. Kompleks Al-Aqsa berada dalam pengelolaan wakaf Islam yang memiliki kaitan historis dengan kerajaan Yordania. Setiap perubahan dalam pengaturan akses berpotensi memunculkan respons diplomatik dari Aman. Dinamika ini membuat keputusan keamanan lokal memiliki implikasi lintas negara. Selain itu, situasi politik di tepi barat juga memberi latar tambahan. Pada 15 Februari 2026, Kabinet Israel menyetujui langkah terkait pendaftaran tanah di tepi barat yang dikecam oleh pihak Palestina sebagai penguatan kontrol administratif. Keputusan tersebut menciptakan konteks politik yang membuat pembatasan akses Ramadan dibaca dalam kerangka lebih luas. Persepsi bahwa kebijakan keamanan berjalan seiring dengan langkah konsolidasi wilayah memperbesar sensitivitas opini publik. Pada tingkat internasional, media global menyoroti perkembangan 20 Februari 2026 karena sejarah menunjukkan bahwa ketegangan di Al-Aqsa jarang berdampak lokal semata. Lokasi ini sering menjadi barometer hubungan Israel dan Palestina. Satu perubahan prosedur dapat memicu gelombang pernyataan politik, aksi protes, hingga perhatian organisasi internasional. Yang terlihat di lapangan adalah stabilitas relatif pada hari pertama tersebut. Namun yang menjadi sorotan adalah makna di balik kebijakan. Al-Aqsa berdiri di persimpangan antara keamanan dan simbol identitas. Ketika keputusan keamanan diberlakukan di ruang dengan bobot sejarah sedemikian besar, setiap detail administratif memperoleh resonansi politik. Pola tahunan yang kembali muncul pada 20 Februari 2026 memperlihatkan satu realitas yang konsisten. Di Yerusalem, terutama di Kompleks Al-Aqsa, pengaturan keamanan tidak pernah sepenuhnya netral dari persepsi politik. Ramadan memperbesar sensitivitas itu karena mempertemukan dimensi keagamaan, nasional, dan regional dalam satu ruang yang sama. Peristiwa 20 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana satu keputusan keamanan di Yerusalem dapat memiliki lapisan makna yang jauh lebih luas dari sekadar pengaturan akses. Di Kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan administratif selalu berdampingan dengan simbol identitas dan sensitivitas sejarah. Ramadan menjadi momen ketika dimensi keagamaan dan kalkulasi stabilitas bertemu dalam ruang yang sama. Pola pengamanan tahunan menunjukkan bahwa dinamika ini bukan kejutan, melainkan bagian dari siklus yang terus berulang di lokasi paling sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Perkembangan berikutnya akan selalu dipantau karena setiap perubahan di titik ini berpotensi memantulkan dampak yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Jika Anda ingin terus mendapatkan analisa geopolitik yang tajam, berbasis fakta, dan disampaikan secara jelas serta mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.